Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus Kristus telah menggenapkan semua tuntutan hukum Taurat dengan menyelesaikan semua dalam kematiannya di atas kayu salib. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu adalah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Roma 6 ayat 10 sampai dengan 11. Maka saudara-saudara, kehidupan yang sekarang kita jalani di dalam Kristus semestinya menjadi kehidupan yang serupa dengan Yesus Kristus dalam kehadiran yang juga rela berkorban bagi orang lain. Dan untuk mewartakan Kristus yang juga telah dikorbankan bagi segala makhluk. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita. Jemaat kami undang untuk berdiri. Nun di bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa jelas. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota gelap milikku. Salib Yesus mengundang kita untuk datang mendekat, supaya kita mengalami persekutuan dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan sertamu. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena salibnya hari ini kita bersekutu bersama keluarga. Ingatlah salibnya supaya kita memandang dengan benar segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini. Memandang seperti Tuhan Yesus memandang kita dari atas salibnya.
Saudara, mari kita bayangkan jika saat ini kita berada di sekitar salib dan melihat Yesus disalibkan, apa yang akan kita lakukan? Jalan salib adalah jalan pendamaian. Dengan mengingat salib, kita mengingat Dia yang mengorbankan diri bagi dunia. Saat ini kita akan mengingat salib Tuhan, seraya mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita masuk dalam doa pribadi kita. Saat kami mengingat dan membayangkan salib Kristus, betapa kemudian kami menangisi diri kami sendiri, manusia celaka, manusia penuh dosa, karena Engkaulah yang kemudian rela untuk menebus dan berkorban bagi kami manusia berdosa, manusia celaka. Kami sadar belum bisa sepenuhnya menanggapi peristiwa salib Kristus dengan mengubah hidup kami kembali ke jalan yang benar. Tetapi masih banyak tingkah laku, perbuatan, pikiran, dan perkataan kami yang justru mengingkari peristiwa salib yang sebenarnya telah mengubah kami menjadi manusia baru. Di hadapan-Mu Tuhan, kami menangisi diri kami sendiri. Kami meratap dan bertobat. Amin. Tak boleh aku bermegah selain di dalam salib-Mu. Ku buang nikmat dunia demi darah-Mu yang kudus. Berpadu kasih dan sedih
Jemaat kami undang berdiri. Bagi setiap orang yang dengan rendah hati dan tulus mengakui dosanya, Tuhan memberikan berita anugerah yang diambilkan dari Yesaya 64 ayat 6 dan 8. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Hanya Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Hanya Tuhan di hidupku, Kau berikan kehidupan baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya.
sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang, karena Yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Jemaat, silahkan duduk kembali. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan, karena salib-Mu saat ini kami masih hidup. Dan kami juga percaya bahwa karena salib-Mu kami akan menang dan melintasi badai kehidupan ini. Kami menaruh percaya dan pengharapan kami kepada salib Kristus yang saat ini kami hayati, yang saat ini kami kenang. Di mana peristiwa itulah yang mengubah hidup kami menjadi orang yang diselamatkan. Ya Tuhan, tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami mengerti, memahami, serta tergerak hati melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita baca dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 38. Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 38. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib,
sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta memberlakukannya dalam seluruh hidupnya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan dalam ibadah Jumat Agung tahun ini temanya adalah karena salibmu hidupku dibaharui. Karena salibmu, salib Kristus, hidupku, hidup kita dibaharui. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin sampai saat ini masih ada beberapa gereja ketika belum terjadi suasana luar biasa seperti saat ini, ketika mereka melakukan ibadah Jumat Agung, maka tidak luput dari visualisasi atau dramatisasi tentang penyaliban Yesus. Ataupun juga dengan cara menayangkan film yang berkisah ketika Yesus mengalami penderitaan, kesengsaraan. Dan tidak luput juga dari jemaat-jemaat yang hadir dalam ibadah ketika menyaksikan visualisasi atau juga tayangan film ketika Yesus mengalami penderitaan dan siksaan. Ada di antara mereka yang kemudian menangis. Ada di antara mereka yang kemudian diliputi oleh rasa sedih. Lalu mereka mengucurkan air mata. Tapi kemudian memang menjadi persoalan atau menjadi pertanyaan, sebenarnya apa yang mereka tangisi? Apakah mereka menangis karena merasa kasihan kepada Yesus
yang mengalami penderitaan, yang mengalami siksaan, dengan bilur-bilur luka yang menganga di tubuhnya. Lalu ketika melihat keadaan seperti itu, mereka merasa kasihan. Lalu mereka bersedih menangisi Yesus yang menderita. Menangisi Yesus yang mengalami sengsara. Karena sebenarnya Yesus tidak perlu untuk ditangisi. Dan Yesus tidak memerlukan tangisan itu sebagai bentuk rasa kasihan manusia kepada dirinya. Karena apa yang dijalani Yesus bukan suatu hal yang merupakan kecelakaan. Tetapi itu adalah suatu bukti dan wujud nyata kasih yang memang itu menjadi pilihan yang dia pilih untuk dia jalani dan dia terima konsekuensinya. Memang salib itu adalah peristiwa yang di satu sisi menghancurkan hati Allah Bapa karena harus merelakan anaknya yang tunggal. Tetapi sebenarnya peristiwa yang menghancurkan hati itu tujuannya adalah untuk menghancurkan kekerasan hati manusia. Tetapi justru seringkali itu luput dari perenungan kita sebagai manusia. Bahwa kita sering justru terjebak untuk menangisi dan mengasihani Yesus ketimbang menangisi dan mengasihani siapa? Diri kita sendiri. Karena sekali lagi Yesus tidak memerlukan tangisan kita. Yesus tidak perlu dikasihani karena itu adalah pilihan yang sadar, yang Yesus jalani, yang Yesus lakukan sebagai bentuk ketaatan, sehingga tidak ada penyesalan dalam diri Yesus mengalami sengsara dan kematian salib. Tapi justru yang harus kita ingat bahwa itu Yesus lakukan adalah untuk melunakkan kekerasan hati manusia supaya kemudian mereka sadar mengapa kok Yesus harus menempuh jalan yang demikian? Apa yang menjadi alasan? Apa yang menjadi sebab? Yesus melakukan semuanya itu. Tadi kita sudah menyanyikan Kidung Jemaat 170. Coba kita akan cari apa yang menjadi penyebab mengapa Yesus kemudian harus mengalami penyaliban. Kita akan coba nyanyikan sekali lagi. KJ 170. Mari silakan. Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih.
Harapannya kita menemukan jawaban mengapa Yesus disalib. Sehingga ketika kita mengenang salib Kristus, ketika kita mengenang kematian Kristus, maka kemudian kita justru tersadar dan tergerak untuk menangisi diri kita sendiri. Manusia dosa, manusia celaka, yang sudah berapa kali kita menghayati salib Kristus, tetapi hati kita belum terlunakkan sampai saat ini. Justru masih ada kekerasan hati, masih ada keegoan yang kemudian menjebak kita, membayangi kita, mengendalikan kita. Jadi justru Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saat ini kita membayangkan salib Kristus, mengenang kematian Kristus, seharusnya salib itulah yang membaharui hidup kita. Maka mulai sekarang, mari menangisi diri sendiri. Menyadari betapa hinanya kita, betapa celakanya kita, betapa berdosanya kita, sehingga kemudian Yesus harus disalibkan dan mati. Dan ketika kita mampu menangisi diri kita, menyesali segala hal yang sudah kita lakukan, biarlah penyesalan itu kemudian menuntun kita kembali ke jalan yang benar. Hidup kita dibaharui, sehingga penyaliban Kristus dan kematian Kristus tidak menjadi sia-sia. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketika pada saat ini kita bersama-sama menghayati dan mengenang peristiwa kematian Kristus, biarlah ini semua menuntun kita kembali ke jalan Tuhan, ke dalam kebenaran. Biarlah pembaharuan hidup kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kebersamaan kita dengan yang lain. Terutama juga dalam kebersamaan kita menghadapi problematika hidup ini. Kiranya ini semua mampu melunakkan kekerasan hati kita untuk tidak hanya kemudian memandang diri kita, tetapi juga memandang orang lain dan melakukan wujud nyata, aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita tidak menjadi orang yang congkak, tidak menjadi orang yang sombong, tetapi marilah kita bersama-sama menghadirkan pembaharuan hidup bersama dengan banyak orang, dengan menghadirkan kasih melalui setiap perbuatan, perkataan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya salib Kristus membaharui hidup kita bersama. Amin.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan, marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang berita di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Mari berdoa. Saat ini kami menghayati dan mengenang peristiwa salib Kristus. Di mana dari sana nampak jelas begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anak yang tunggal. Dan kematian Kristus membawa pengharapan, karena setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu terasa bagaimana kasih-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Karena kepada kami manusia yang hina, manusia celaka, tapi Engkau berkenan berkorban, merelakan diri-Mu untuk mengalami kesengsaraan dan kematian, untuk menebus dosa-dosa kami. Sungguh, sebuah wujud nyata, kasih Allah yang besar, yang nyata dalam hidup kami. Kiranya kasih-Mu yang besar itu juga mampu meluluh lantahkan hati kami yang penuh dengan kekerasan, supaya kami semakin sadar bahwa melalui salib Kristus itulah maka hidup kami dibaharui. Dan biarlah pembaharuan hidup itu nyata melalui setiap perubahan perbuatan yang kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah kami saat ini yang sedang berputus asa, sedang merasa gelisah, sedang merasa letih, merasa capek, oleh karena realitas kehidupan yang kami hadapi saat ini. Dengan mengingat dan mengenang salib Kristus, kiranya hidup kami dibaharui menjadi orang-orang yang tetap terus menjaga asa dan pengharapan, menjaga nyala api iman kami, supaya salib Kristus menguatkan kami untuk menuntun kami kepada pengharapan dan kemenangan. Karena peristiwa salib Kristus tidak hanya berhenti pada peristiwa kematian Yesus, tetapi akan diakhiri dengan kebangkitan menjadi simbol kemenangan. Dan biarlah itu juga yang kami alami, kami ataupun tiap-tiap keluarga yang saat ini sedang mengalami problematika kehidupan yang begitu besar. Kiranya Tuhan yang juga menguatkan kami yang sedang bergumul dengan kesehatan, kiranya dengan mengingat dan percaya kepada salib Kristus, kami akan dikuatkan
dan diberikan pengharapan yang baru untuk menjalani kehidupan ini. Sekalipun tubuh kami terbatas, tetapi biarlah pengharapan kami tidak terbatas kepadamu, sehingga kami memperoleh kekuatan pengharapan yang menggerakkan kami untuk terus bersyukur dalam segala keadaan apapun. Kami juga terus berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada di dunia, di Indonesia, saudara-saudara kami yang sedang bergumul dan berjuang untuk sembuh akibat infeksi virus COVID-19. Tuhan kiranya menyembuhkan mereka dan memulihkan keadaan mereka. Kami juga tetap terus berdoa dalam kebersamaan kami untuk mendoakan supaya wabah ini segera berakhir, supaya penyebaran dan penularannya bisa dihentikan. Karena itu berkatilah seluruh pihak-pihak yang saat ini bersama-sama berjuang, baik pemerintah ataupun juga tenaga medis, aparat keamanan dan juga masyarakat. Biarlah kami boleh bersama-sama kompak untuk mengatasi wabah ini dengan berlaku disiplin dan juga senantiasa menaruh rasa optimis bahwa kami bisa untuk menghadapi bersama situasi yang berat ini. Dengan berpengharapan kepada salib Kristus, maka kami taruh pengharapan kami dan kami yakin percaya bahwa wabah virus COVID-19 akan segera teratasi. Bapa kami yang di surga, kami terus menggumuli kehidupan kami dalam rentang waktu perjalanan yang begitu kompleks dengan peristiwa-peristiwa kehidupan yang mewarnai kehidupan kami. Dengan memandang kepada salib Kristus, kiranya terbersit dan terpercik harapan baru yang terus menolong kami untuk bertahan setia menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Biarlah kami percaya bahwa salib Kristus adalah yang akan memberikan kemenangan dan menguatkan kami semua. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami juga hendak menaikkan apa yang menjadi doa dan pergumulan pribadi kami masing-masing. Maka dengarkanlah doa pribadi kami yang demikian. Inilah doa dan permohonan kami, yang semuanya kami minta dan kami naikkan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang pada saat ini kami kenang kematiannya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya,
salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saat ini, di dalam ibadah Jumat Agung, kita diberi kesempatan untuk menghaturkan persembahan. Yesus, anak domba Allah yang berkorban bagi dunia. Ia mengajak kita untuk turut membawa korban melalui persembahan syukur kita. Ayat nats persembahan saat ini dari Yunus 2, ayat yang ke-9 mengatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Di salibmu ku sujud, misimu dan lemah. Yesus kau harapanku, agar aku selamatkan. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan di dalam doa. Di saat kami mengenang dan menghayati peristiwa salib Tuhan, saat ini kami mengucapkan puji dan syukur kami. Ungkapan syukur kami pada saat ini karena berkat-berkat Tuhan begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini di tengah-tengah ibadah Jumat Agung, kami mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan terima, sehingga persembahan yang kami kumpulkan saat ini boleh kami pergunakan untuk melebarkan nama Tuhan melalui kegiatan kami di tempat ini. Tuhan, ajarkan kami untuk mempersembahkan hidup dan kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat ini, selanjutnya, kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mungkin di dalam kami mengaturkan persembahan saat ini, terselip dosa dan kesalahan kami. Kami mohon ampun ya Tuhan. Karena seluruh doa kami di saat ini,
kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengorbanan Yesus merupakan sebuah upaya Allah menyatakan damai dan penyatuan dunia. Ia mengharap agar dunia menjadi satu keluarga besar umat manusia yang hidup dalam persekutuan penuh cinta. Kiranya melalui pendamaian Kristus, segala bentuk kejahatan, kebencian, pelecehan terhadap sesama mesti diganti dengan kehidupan dalam cinta kasih dan persaudaraan. Dengan demikian kematian Yesus sudah sangat cukup. Artinya cukup sekali saja penumpahan darah itu terjadi. Golgota tempat Tuhanku disalib dan dicela, agar dunia damai pula dengan Allah miliknya. Dari sanalah mengalir sungai kasih kurnia bagi orang yang berdosa, yang memandang Golgota. Mari kita muliakan cinta kasih penebus dosa kita. Dia hapus dengan darah yang kudus. Dia taat sampai mati pada salib Golgota. Kita hidup oleh Dia, puji Tuhan selamanya. Jadilah pendamai di tengah-tengah dunia ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Usia